Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bertemu lagi dengan saya di channel Calon Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan video tutorial bagaimana langkah-langkah dalam melakukan uji validitas menggunakan metode Person Product Moment dengan menggunakan SPSS. Dan pada video kali ini saya masih menggunakan SPSS versi 22. Jika teman-teman menggunakan versi sebelumnya atau di atasnya juga tidak masalah, karena fitur-fiturnya tidak terlalu jauh berbeda. Baik, sebelum kita memasuki langkah-langkah melakukan uji validitas, seperti biasa kita akan mempelajari sedikit mengenai beberapa hal yang terkait dengan uji validitas. Oke, materi yang pertama adalah konsep dasar uji validitas. Di sini ada 3 konsep dasar. Yang pertama, uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan dalam mengukur dan memperoleh data penelitian daripada responden. Kemudian yang kedua, kuesioner itu dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Yang ketiga, uji validitas Person Product Moment menggunakan prinsip mengkorelasikan antara masing-masing skor item kuesioner dengan skor total jawaban responden. Jadi dalam melakukan uji validitas kita akan menguji tiap-tiap item pertanyaan dari kuesioner yang kita gunakan. Kemudian kita akan mengkorelasikan masing-masing item pertanyaan tersebut dengan skor total yang diperoleh oleh tiap-tiap responden. Kemudian kita mencoba memberikan satu contoh studi kasus uji validitas Person Product Moment. Di sini ada sebuah judul penelitian, yaitu pengaruh motivasi belajar terhadap kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa SMA Negeri 1 Makassar. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner berbentuk checklist yang menggunakan skala Likert. Kemudian scoring jawabannya ada sangat setuju dengan skor 4, setuju, skor 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju dengan skor 1. Kemudian penerapan melakukan uji validitas untuk masing-masing item kuesioner dengan variabel motivasi belajar siswa. Kemudian langkah-langkah uji validitas Person Product Moment ada 3 tahap. Yang pertama input, kemudian analisis, kemudian output. Jadi kita akan memasuki langkah-langkah uji validitas Person Product Moment. Yang pertama adalah kita harus menginput data penelitian kita ke dalam SPSS. Jadi di sini saya memiliki item kuesioner motivasi belajar sebanyak 20 item. Jadi X1 sampai X20 ini adalah item butir-butiran pertanyaannya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada 20 item kuesioner, kemudian ada skor total dari masing-masing responden. Di sini saya menggunakan 55 responden, ada 55 orang siswa yang terdiri dari kelas IPA dan kelas IPS. Oke teman-teman, sekarang kita akan memasuki ke dalam program SPSS. Sekarang kita langsung menuju ke variable view. Di sini kita harus membuat variabel-variabel sesuai dengan kuesioner yang kita gunakan. Di sini ada 20 kuesioner dengan total score, berarti ada 21 variabel yang harus kita buatkan, yang harus kita buat. Caranya ada untuk memudahkan 21 ya. Di sini X2. Kita akan buat 21 variabel, kemudian kita copy. Oke,
yang terakhir kita rubah menjadi total. Baik, sekarang kita masuk ke data view. Nah, di sini sudah ada variabel yang kita input sebelumnya. Sekarang kita copy nilai dari item pertama sampai nilai totalnya. Kita blok secara keseluruhan. Kemudian kita copy. Jadi pastikan teman-teman menginputnya dengan baik, dengan benar. Oke. Di sini jumlah responden sudah benar 55. Nah, sekarang kita akan melakukan uji validitas person product moment. Menuju ke tab Analyze. Kemudian kita pilih Correlate, kemudian Bivariate. Kemudian variabel-variabel ini kita blok secara keseluruhan dengan cara Ctrl A. Kemudian kita pindahkan ke kolom variables. Kemudian di bagian option tidak ada yang perlu kita centang. Kemudian correlation coefficient kita centang person product momennya. Test of significance kita pilih two-tailed dan flag significant correlation. Sekarang kita klik OK. Oke, baik teman-teman, di sini ini adalah output uji validitas person product moment. Kita langsung saja menuju ke hasilnya. Kita melihat di bagian kolom total ada skor untuk nilai person correlation, kemudian ada nilai untuk signifikansi two-tailed dan N, jumlah responden itu 55. Nah, sekarang kita kembali ke catatan kita. Dasar pengambilan keputusan uji validitas person product moment. Ada dua cara. Cara pertama, kita bisa membandingkan nilai R hitung dengan R table. Nah, cara mencari nilai R table dengan N atau jumlah sampel 55 pada signifikans 55, maksud saya di signifikans 5% pada distribusi nilai R table statistik, maka diperoleh nilai R table sebesar 0,26. Nah, di sini ada R table. Saya menggunakan responden sebanyak 55. Ini berarti taraf 5% ya. Jadi teman-teman harus perhatikan, ini adalah taraf 5%. Dengan jumlah N 55 berarti 0,266. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Di sini jika nilai R hitung lebih besar daripada R table, maka kuesionernya valid, item kuesionernya valid. Kemudian jika nilai R hitung lebih kecil daripada R table, maka dinyatakan tidak valid. Nah, kemudian untuk cara kedua, kita juga bisa melihat nilai signifikansi atau nilai sigma two-tailed-nya. Jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka dinyatakan valid. Jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Oke teman-teman, sekarang kita lihat output uji validitas kita. Nah, di sini untuk nilai correlation coefficient-nya, person correlation-nya untuk item yang pertama, soal pertama adalah 0,151. 0,154 itu artinya lebih kecil daripada nilai R table, karena R table-nya sebesar 0,266. Nah, kemudian jika kita melihat dari nilai signifikansinya, di sini terdapat sebesar 0,262. Maka jika kita bandingkan, signifikansinya lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa item kuesioner pertama itu tidak valid. Oke teman-teman, selanjutnya kita menuju ke item yang nomor 2. Di sini nilai person correlation-nya adalah 0,446, di mana 0,446 ini lebih besar daripada R table, yaitu 0,266, sehingga dinyatakan valid.
Kemudian kita melihat dari nilai signifikansi two-tailed. Di sini terdapat 0,0001, di mana 0,001 lebih kecil daripada 0,05, sehingga item kuesioner nomor 2 dinyatakan valid. Ya teman-teman. Jadi untuk item selanjutnya 2 sampai 20, saya rasa teman-teman bisa melakukannya secara sendiri ya. Sekali lagi saya berikan contoh untuk kuesioner nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, nomor 5. Di sini nilai person correlation-nya adalah 0,476, yaitu nilai R hitung lebih besar daripada R table, sehingga dinyatakan valid. Untuk nilai signifikansi two-tailed yaitu 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dinyatakan valid. Oke teman-teman. Kemudian sekarang kita masuki ke dalam hasil uji validitas percent product movement yang saya lakukan sebelumnya. Nah, ini adalah rangkuman dari 20 item kuesioner yang saya uji validitasnya, di mana ada R hitung, R table, kemudian ada signifikansi two-tailed-nya, dan ada kriteria. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa item kuesioner nomor 1, nomor 4, nomor 12, 14, dan 19 itu adalah tidak valid, karena nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R table. Maksud saya R hitungnya lebih kecil daripada R table, signifikansinya lebih besar daripada 0,266. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk uji validitas person product movement. Di video selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas, karena uji validitas dan uji reliabilitas itu satu paket. Jadi ketika teman-teman melakukan uji validitas, pasti teman-teman juga akan melakukan uji reliabilitas. Baik teman-teman, apabila video ini bermanfaat silahkan di like dan di share ke teman-temannya. Apabila video ini tidak bermanfaat silahkan di dislike, dan jangan lupa untuk di subscribe channel video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.